Selamat pagi anak-anak semua. Senang rasanya kita berjumpa kembali di dalam channel Matematika Asik. Pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari materi kelas 9 yaitu dengan judul pangkat tak sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke materi, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan tetap semangat. Walaupun pada kondisi sekarang semuanya melakukan kegiatan di rumah, tapi tetaplah kita optimis dan semangat sehingga kita dapat selalu belajar dengan motivasi yang tinggi. Pada kesempatan ini kita akan mengupas satu bab di kelas 9, yaitu pangkat tak sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke pangkat tak sebenarnya, maka ada kompetensi dasar yang kita harus bisa pahami di dalam bab ini. Yang pertama adalah memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan. Yang kedua, memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian untuk kompetensi keterampilan menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan berbagai teknik manipulasi aljabar dan aritmatika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pangkat, bilangan berpangkat, dan sifat-sifatnya. Oke, kita akan coba melihat terlebih dahulu atau coba mengingat. Kira-kira materi prasyarat apa ya kalau kita belajar pangkat tak sebenarnya? Sudah pasti kita harus mengetahui mengenai operasi di dalam perkalian maupun pembagian dan juga penjumlahan maupun pengurangan. Nah, kita akan coba melihat sebenarnya seperti apa sih yang disebut sebagai bentuk akar gitu ya atau bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat ini bentuknya itu A pangkat N. Nah, ada yang mengetahui A-nya itu apa? N-nya itu apa? Ya, A itu adalah bilangan utamanya. A itu adalah bilangan utamanya. Sedangkan N itu yang kita kenal sebagai pangkat. Atau kita kenal dengan eksponen. Nah, sekarang apa sih maksudnya A pangkat N? Kita akan coba lihat apa sih pengertian dari A pangkat N. Oke, kita akan lihat apa sih maksudnya dari A pangkat N. Nah, A pangkat N di sini, kalau kita bisa artikan, ini adalah contohnya A pangkat 2 ya. Saya beri contoh dulu dari A pangkat 2. A pangkat 2 ini artinya A dikalikan sebanyak pangkatnya. Jadi kalau misalkan dia pangkatnya 2, ya berarti A dikali dengan A. Kemudian A pangkat 3. Nah, A pangkat 3 ini artinya A kita kalikan sebanyak 3. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan A pangkat N ini maksudnya apa? A pangkat N ini adalah A yang kita kalikan itu sebanyak N-nya. Nah, N-nya ini ya tergantung berapa angka yang kita masukkan di dalamnya. Oke, sampai sejauh ini mudah-mudahan kita bisa memahami. Karena sebenarnya bilangan pangkat ini dari SD pun kita sudah sedikit banyak sudah kita pelajari ya, perkalian segala macam, hanya memang di SMP khususnya kelas 9 kita akan pelajari lebih dalam lagi mengenai bilangan berpangkat. Nah, kemudian
kita akan melihat lagi yang disebut sebagai sifat-sifat. Sebenarnya sifat-sifat dari bilangan berpangkat ini apa saja sih yang harus kita pahami? Oke, contoh misalkan ya, contoh. Yang pertama, A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3. Nah, sebelum masuk ke bilangan variabel, saya akan gantikan A-nya ini dengan angka 2 misalkan. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang kalau seandainya kita diminta mengalihkan masing-masing, kita bisa lihat dulu A pangkat 2 itu berapa nilainya, yaitu 4. 2 pangkat 3 itu nilainya berapa? Yaitu 8. Artinya kalau ini kita kalikan, dia menghasilkan nilai 32. Nah, terus kita lihat nih, bilangan utamanya kan 2. Pangkatnya adalah 2 dan 3. Nah, ini bisa kita gabung bentuk ini. Kita bisa gabung, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kenapa? Karena 32 ini merupakan 2 pangkat 5. Nah, artinya apa ya yang bisa kita tarik? Nah, kalau bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Betul sekali. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. Nah, ini sama jadinya hasilnya. Jadi kita bisa ngelingkan ya. Nah, dari sini nih kita bisa ngelingkan nih. Oh, berarti hasilnya sama, yaitu 2 pangkat 5. Nah, kemudian dari sini ini adalah sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama ini kita bisa tuliskan bahwa ketika bilangan berpangkat memiliki bilangan dasar yang sama dan kita kalikan, maka tinggal kita jumlahkan saja nih pangkatnya, yaitu A pangkat M plus N. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya. Nah, kemudian setelah itu apa ya? Sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua apa nih yang mau kita coba pelajari? Ya. Nah, sifat yang kedua kita akan coba lihat, sebentar ya, kita coba hapus dulu yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Nah, misalkan kita punya 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Oke. Yang pertama, kita coba hasilkan dulu. 2 pangkat 4 itu merupakan 16 hasilnya. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, 16 dibagi 4, jawabannya adalah 4. Betul banget ya, betul sekali. Nah, 4 itu kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 2. Setuju? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan dari bentuk yang seperti ini? Nah, apa ya yang bisa kita tarik kesimpulan? 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Ya, betul sekali. Pangkatnya tinggal kita kurangi. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi, ketika dikalikan pangkatnya dijumlah. Ketika dibagi, pangkatnya tinggal kita kurangi. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa, oh, hasilnya ternyata tinggal dikurangi saja. Nah, ini adalah hasil dari pembagian bilangan berpangkat ya. Nah, dari sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Ketika ada sebuah bilangan berpangkat, kita bagi lagi dengan bilangan berpangkat,
maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Ya, betul sekali. Jadi kalau pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi saja. Ini sifat yang kedua yang mau nggak mau kita harus pahami. Oke, tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Nah, kemudian yang ketiga. Sifat yang ketiga. Sebuah bilangan kalau dia dipangkatkan 3 misalkan, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2, maka dia akan menghasilkan, pertama dalamnya kita pangkatkan 3 dulu. 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. 8, kemudian kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah 64. Nah, coba kita convert ya, kita ubah. 64 ini kira-kira 2 pangkat berapa ya? Ya, betul. 64 ini adalah 2 pangkat 6. Nah, sekarang kita lihat nih. Kira-kira dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 menjadi 2 pangkat 6. Angka 6 ini berasal dari mana ya? Ya, betul. 6 ini berasal dari 3 dikali dengan 2. 3 dikali dengan 2. 2 dikali 3 sama ya. Berarti 2 pangkat 6. Nah, ini sifat yang ketiga. Jadi apabila ada sebuah bilangan kita pangkatkan dengan M, kemudian bilangan tersebut kita pangkatkan kembali dengan N, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Sehingga dia menjadi A pangkat M dikali dengan N. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah bilangan pangkat, kemudian kita pangkatkan kembali ya, maka tinggal pangkatnya 3 kita kalikan saja. Kemudian yang keempat. Misalkan 2 nih, kita kalikan dengan 3. Kemudian kita pangkatkan 2. Maka hasil yang kita peroleh pasti kita akan selesaikan bilangan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di mana 2 kali 3 itu menghasilkan angka 6. Ya, betul sekali ya. 6. 6 ini kalau kita pangkatkan 2, hasilnya 36. Nah, sekarang bagaimana ya kita menjabarkan dari pangkat ini menjadi 36? Nah, bentuk yang ini bisa kita ubah dengan 2 kali 3. Sebenarnya masing-masing ini dia punya pangkat 1 nih di atas ini. Jadi, masing-masing pangkat bilangan tersebut kita kalikan dulu dengan pangkat yang di luar. Baru kita selesaikan akhirnya. 2 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Karena kan pangkat dia 1, ini 1. 1 kali 2, 2. Terus 3 pangkat 1 pun sama, kalikan 2, 2. Nah, kemudian setelah itu, 2 pangkat 2 kita ketahui hasilnya 4. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah 9. 4 kali 9 menghasilkan 36. Sama ya hasil akhirnya. Nah, dari sini kira-kira sifat keempat apa yang bisa kita tarik nih? Yang bisa kita ambil. Sifat yang keempat mengatakan adalah ketika ada 2 bilangan yang kita kalikan, kemudian dipangkatkan dengan sebuah bilangan, maka tinggal masing-masing daripada pangkat ini kita kalikan. Nah, ini kan pangkatnya sendiri masih belum. Nah, berapapun dia tinggal kita kalikan. Sehingga hasil akhirnya menjadi apa? A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Gitu ya. Itu adalah sifat yang keempat. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima, kalau ada perkalian, pasti temannya adalah pembagian. Misalkan di sini kita ambil katakan 2/3. Dipangkatkan 2. Nah, 2/3 dipangkatkan 2. Tadi di awal pernah diberikan contoh ya, sudah diberikan contoh.
Ketika 2 dipangkatkan 2, itu artinya 2 dikali dengan 2. Nah, sekarang kalau pecahan bagaimana nih, Pak? Nah, kalau pecahan sama, berarti kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi, tinggal kita tuntaskan nih, kita selesaikan. Jadi, 2/3 ya, pangkat 2 itu menjadi 2/3 dikali dengan 2/3. Hasilnya berapa? 4/9. Nah, kalau ini kita jabarkan, supaya jadi 4/9, maka 2 dipangkatkan dengan 2, dibagi dengan 3 yang dipangkatkan dengan 2. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah 4/9, sama. Dengan kata lain, sifat yang kelima adalah ketika ada bilangan pecahan A per B, kemudian dipangkatkan dengan N, maka tinggal kita lepas menjadi A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Oke, kita sudah belajar ada 5 ya, ada 5 sifat dari bilangan berpangkat ya. Kira-kira sifat berikutnya apa ya? Kita akan coba lihat lagi nih sifat yang keempat ya. Kita akan coba hapus dulu dan kita akan coba pelajari lagi sifat yang ke-6 ya. Berarti kita akan lanjut ke sifat yang ke-6. Kita akan lanjut sifat yang ke-6. Kita bersihkan dulu ya sebentar layarnya. Dan kita akan masuk sifat yang ke-6. Nah, sifat yang ke-6 kita akan lihat. Sifat yang ke-6 di sini ya, yang kita akan coba lihat adalah bilangan berpangkat. Bisa diselesaikan apabila, nah itu kita perlu ingat ya. Bilangan berpangkat akan bisa kita selesaikan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah pangkatnya harus positif. Maksudnya gimana nih, Pak? Jadi pangkat di atas ini tuh harus positif. Misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini bisa kita selesaikan dengan arti 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya ada 3. Sehingga hasil akhirnya udah ketemu nih, 8. Tapi kalau pangkatnya, ya, kalau pangkatnya kita ubah menjadi negatif nih, 2 pangkat negatif 3. Apakah jawabannya negatif 8? Bukan. Terus gimana solusinya? Kan tadi syaratnya di awal bahwa sebuah bilangan pangkat bisa kita selesaikan apabila pangkatnya positif. Nah, di sini pangkatnya negatif. Maka, apa yang harus kita lakukan supaya dia menghasilkan? Ya mau nggak mau, kita harus ubah dia ke dalam pangkat positif tentunya. Gimana ya caranya mengubah menjadi pangkat positif? Mengubah bilangan pangkat dari negatif menjadi positif, tinggal kita ubah menjadi bilangan pecahan. Jadi 2 pangkat minus 3, itu kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, ini. Jadi, 2 pangkat negatif 3 bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Sehingga bisa kita selesaikan menjadi berapa? 1/8. Nah, dari sini kita akan dapatkan lagi sifat yang ke-6. Jadi apabila ada sebuah bilangan pangkat dan pangkatnya negatif, bisa kita selesaikan, kita ubah dia menjadi pecahan. A pangkat M. Nah, sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6. Kemudian, sifat yang ke-7 seperti apa nih? Sifat yang ke-7 bisa kita balik pangkatnya tapi dalam bentuk pecahan. Artinya, kalau 1 per ya pangkat 2, 1/2 pangkat
minus 3, bentuk ini bisa diubah menjadi pecahan. Ya, tapi kan ini pecahan. Gimana? Tinggal kita ubah menjadi 1 per ya. Jadi bentuk ini kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat minus 3. Atau dengan kata lain, tinggal naikkan ke atas saja. 2 pangkat 3. Jadi ubah posisi. Kalau yang tadi bilangan biasa kita ubah menjadi pecahan, nah sekarang si pecahan yang ada kita ubah menjadi bilangan biasa. Sehingga hasilnya menjadi 8. Nah, dari sini kan sifat yang berikutnya adalah ketika ada sebuah bilangan pangkat ya, pecahan, dan di bawah ini dia punya pangkat negatif, maka tinggal kita naikkan ke atas, jadi A pangkat M. Ya, ini adalah sifat yang ke-7. Oke, ini adalah bilangan berpangkat untuk sifat yang ke-7. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8 ya. Jadi dari ini dia pecahan, ada pangkat. Nah sekarang tadi kan kita sudah dapatkan tuh kalau misalkan ada pecahan, kemudian dipangkatkan dengan N. Maka menjadi apa? A pangkat N per B pangkat N. Tapi gimana ya? Kalau yang di depan ini kita kasih tanda negatif. Maka pecahannya tinggal kita balik. Menjadi B per A pangkat N. Nah ini sifat yang ke-8. Maksudnya gimana ya Pak? Saya kok kurang paham nih ya. Contoh. Nah, jadi kalau misalkan katakan di sini ada 2 per 4. Dipangkatkan negatif 2. Ya. 2 per 4 dipangkatkan negatif 2. Ingat, bilangan berpangkat bisa diselesaikan apabila pangkatnya positif. Nah, di sini pangkatnya negatif loh. Apa yang kita lakukan? Ya tinggal kita balik. 4 per 2. Pangkat 2. Jadi pangkatnya positif, pecahannya tinggal kita switch. Ya. Pecahannya tinggal kita balik. Ya. Sehingga hasilnya jadi apa? Hasilnya menjadi 2. Pangkat 2. Sama dengan 4. Nah, udah. Ini hasilnya, ya. Oke, sampai sini. Kira-kira apakah sudah selesaikah tentang sifat pangkat? Masih ada. Masih ada. Sifat yang ke-9. Ya. Sifat yang ke-9. Jadi, sifat yang ke-9 adalah contoh. Tadi kan kalau 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2. 2 pangkat 1, udah jelas 2. Nah, pertanyaannya, kalau 2 pangkat 0, hasilnya berapa ya? Nah, kita bingung nih 2 pangkat 0 hasilnya berapa. Nah, 2 pangkat 0, ya, itu akan selalu menghasilkan 1. Dengan kata lain, sifat yang ke-9, bilangan berapapun. Ingat ya, bilangan berapapun. Ketika dipangkatkan dengan 0, dia akan selalu menghasilkan angka 1. Bilangan berapapun. Ketika dipangkatkan dengan 0, dia akan menghasilkan hasil 1. Ya, ini adalah sifat yang ke-10. Bilangan berapapun kalau kita pangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Sifat yang ke-10. Nah, banyak sekali ya Pak ya. Iya, sifat-sifat dari eksponen atau perpangkatan lumayan banyak ya, lumayan banyak. Nah, sekarang kita akan coba lihat sifat yang ke-10. Sebelum ke sifat 10, saya mencoba dulu
kita melihat hasil dari sebuah akar. Akar dari 9 itu jawabannya berapa? Oh, gampang, Pak. Jawabannya 3. Betul. Akar dari 4, jawabannya berapa? Oh, gampang. 2. Sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak kita bertanya, 2 ini dapat dari mana ya? Atau 3 ini dapat dari mana? Kok akar 9 tiba-tiba jadi 3? Akar 4 tiba-tiba jadi 2? Dari mana prosesnya? Nah, prosesnya dari sini. Prosesnya dari sini. 9, di dalam ini kan dia pangkatnya 1. Yang di luar yang namanya akar itu, kuadrat di sini pasti ada angka 2. Bentuk ini kita ubah menjadi 9 pangkat 1/2. Jadi, pangkat di dalam itu simpan di atas, sedangkan dia akarnya berapa bentuk ini, kita simpan di bawahnya. Sehingga dia menjadi 9 pangkat setengah. 9 adalah 3 pangkat 2 yang dipangkatkan dengan setengah. Tadi sifat yang sebelumnya, bilangan pangkat ketika dipangkatkan, maka hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. 2 dikali setengah, itu hasilnya 1. Jadi, akar dari 9, hasilnya 3. Dari sini prosesnya. Demikian pun sama. Akar 4. 4 itu kan dalamnya 1. Di sini berapa? Sini 2. Sama kayak atas. Kita ubah pangkatnya. Atau bentuknya jadi 4 pangkat setengah. 4, 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan dengan setengah. Bilangan pangkat dipangkatkan. Berarti di apa? Betul. Kita kali. Sehingga menjadi berapa? 2 pangkat 1, hasilnya 2. Jadi akar 4 ya 2 jawabannya. Nah, dari sini kira-kira sifat apa ya yang bisa kita ambil ya? Sifat apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Jadi, ketika ada bilangan ya, akar, di sini adalah A, dia pangkat M, dan di luarnya adalah N, ini bisa loh kita ubah menjadi A pangkat M per N ya. Oke. Menjadi A pangkat M per N. Oke, sampai sini kita sudah pelajari sifat banyak nih. Ada 10 ya sifat. Dari sifat-sifat tersebut sudah ada masing-masing contoh ya sifatnya. Nah, nanti kita akan coba latihan. Tapi sebelum latihan, saya akan coba buatkan lagi 1-2 soal ya sebagai contoh untuk kita coba selesaikan bersama ya. Untuk kita coba selesaikan bersama. Sekalian kita mengingatkan kembali nih sifat-sifatnya ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba contoh ya. Kita hapus dulu. Kita akan ambil 1-2 nomor ya sebagai contoh untuk kita latihan ya. Contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, kita diminta menyelesaikan ya, diminta kita menyelesaikan. Misalkan di sini adalah 3 pangkat 5, kemudian dikali dengan 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan dengan 3. Nah, diminta hasilnya itu dalam bentuk pangkat.
Kalau hasilnya dalam bentuk pangkat, maka kita tidak perlu menghasilkan dia sampai hasil akhir. Maksudnya gini, kalau jawaban akhirnya 3 pangkat 2, ya biarkan. Itu sudah hasil, itu sudah jawaban yang benar. Tidak perlu kita buat menjadi 3 pangkat 2 menjadi 9, ya. Nah, gimana nih kalau seandainya ada 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kita coba selesaikan dalamnya terlebih dahulu, ya. Ada bilangan pangkat dikalikan dengan bilangan pangkat. Tadi ada sifat yang sebelumnya, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 3 pangkat 5 ditambah 7. 5 ditambah 2, pangkat 3. 5 tambah 2, itu 7. Berarti 3 pangkat 7, kemudian dipangkatkan dengan 3. Nah, bilangan pangkat dipangkatkan. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan menjadi 3 pangkat 21. Nah, ini jawabannya, ya. Jawabannya. Kemudian yang kedua. Bagaimana kalau seandainya kita menyederhanakan bilangan pangkat, ya? Kita diminta sederhanakan. Soal yang kedua ini sederhanakan. Di mana soalnya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2 dibagi dengan, ya, dibagi dengan berapa? 36 misalkan, ya. Dibagi dengan 36. Nah, kita tinggal selesaikan. Diminta ini bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana. Kalau bentuk yang paling sederhana berarti sampai hasil akhir, ya. Nah, yang atas mau diselesaikan dulu boleh, mau diubah menjadi pangkat terlebih dahulu lebih baik, ya. Silakan yang terbaik atau paling mudah seperti apa. 36 ini merupakan 4 kali 9. Kenapa sih diubahnya 4 kali 9? Kenapa enggak 2 kali 18? 2 kali 18 pun tidak salah, hanya proses yang akan kita jalani akan sedikit lebih panjang, ya. 4 itu bisa kita ubah. Gimana caranya supaya bilangannya itu sama dengan yang atas? 4 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2. Sedangkan 9 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, kita lihat nih. Ternyata dia yang sama. Yang sama mana nih? 2 atas, 2 bawah. Bilangan utamanya sama. 3-nya juga sama. Kalau yang sama, boleh nggak kita sederhanakan? Boleh, sederhanakan aja. Kita hilangkan, karena udah sama pangkatnya. Nah, ini kita lihat nih. Di bawah, pangkatnya 2. Di atas, pangkatnya 3. Tinggal ini hasil akhirnya. Gimana menyelesaikannya? Berarti tinggal pangkat atas dikurangi dengan pangkat bawah. Sehingga hasil akhirnya 2 pangkat 1 atau jawabannya 2. Ya, ini adalah hasil dari penyederhanaan, ya, sebuah pecahan. Ya, diharapkan dari sifat-sifat ini kita bisa mengingatnya, karena menyelesaikan sebuah bilangan pangkat tidak sulit. Kuncinya, sifat-sifat tersebut harus kita pahami. Sehingga kalau udah ketemu soal, kita langsung ngeh, oh, soal ini pasti menggunakan sifat yang seperti itu, ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya pemaparan materi pangkat tak sebenarnya sampai ke contoh soal. Nah, sekarang kita akan coba latihan, ya. Kita akan coba latihan. Ya. Kita akan coba latihan. Nah, nanti silakan diselesaikan. Nah, nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, ya. Ini soalnya cuma 1. Silakan. Nah, cuma anaknya banyak ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekitar 16, ya. Silakan diselesaikan, ya, anak-anak, ya. Dicoba. Nanti
saya akan buatkan satu channel lagi untuk membahas soal ini. Kemudian dicocokkan. Apa yang kalian selesaikan sama nggak dengan solusi yang diberikan, ya? Oke, kita sudah belajar cukup lama nih ya, dari awal sampai akhir. Ada sifat-sifat dari eksponen yang harus kita ingat dan kita coba latihan untuk mengendapkan dari sifat-sifat tersebut. Baik, selamat mencoba mengerjakan ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dari Matematika Asik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua untuk menambah wawasan dalam materi pangkat tak sebenarnya. Ya, terima kasih.